Sahabat kenal, lagi-lagi nih kita dihebohkan dengan media pemberitaan yang berseliweran tidak hanya di media mainstream tapi juga di media sosial. Menjadi perbincangan hangat ketika sejumlah gerai ditutup selama pandemi. Memang bukan kali ini saja terjadi, namun ini banyak mendapatkan sorotan masyarakat Indonesia. Karena beberapa gerai yang tutup ini membuat sebagian masyarakat Indonesia kaget karena nggak nyangka aja perusahaan sebesar itu bisa tutup lapak ratusan cabangnya di seluruh Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal Giant? Nggak asing kan? Tahu kan Giant? Bisnis retail asal negeri jiran Malaysia yang mulai menghiasi pebisnis retail di Indonesia pada tahun 2002 ini dikabarkan akan menutup semua gerai yang ada di Indonesia pada akhir Juli 2021. Sangat disayangkan ya, padahal Giant sudah berdiri selama 19 tahun di Indonesia. Bahkan anak-anak era 90-an di DKI Jakarta rata-rata tahu sama yang namanya jingle Giant. Hanya di Giant, tempat belanja termurah. Tapi sayang, itu hanya jadi tinggal kenangan saja. Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk, Patrick Lindvall, mengatakan alasan utama gerai Giant akan ditutup karena perusahaannya akan memfokuskan bisnisnya pada merek dagang lain. Jadi kedepannya PT Hero Supermarket akan fokus pada pengembangan bisnis IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Jadi nantinya perusahaan akan mengubah 5 gerai Giant menjadi IKEA, lalu manajemen juga akan mengkaji untuk merubah sejumlah gerai Giant menjadi Hero Supermarket dan sisanya akan ditutup permanen. Bye-bye deh Giant. Tapi sahabat kenal, tidak hanya ada di Indonesia saja, Giant di Malaysia pun, baik itu di negeri Sabah ataupun Sarawak, sudah banyak gerai Giant yang ditutup di 2 negara bagian Malaysia tersebut. Yang kedua juga bikin heboh nih, karena kemarin sempat dibubarkan oleh aparat ketika pemberian diskon besar-besaran sampai 90% karena ini juga akan tutup. Iya, nama gerainya Jack Cloth. Tidak hanya Giant saja nih yang akan menutup semua gerainya yang ada di Indonesia. Baru-baru ini kabar penutupan gerai juga merambah ke dunia fashion. Ya, kabar tersebut berasal dari penyelenggara pameran clothing anak muda terbesar di Indonesia, yakni Jack Cloth. Jack Cloth akan menutup 18 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Keputusan besar ini terpaksa dilakukan karena tahun kedua pandemi ini ternyata bisnis clothing yang dijalankan oleh Jack Cloth mengalami penurunan penjualan yang cukup drastis. Penurunan angka penjualan ternyata cukup membuat goyang operasional perusahaan. Jadi, kedepannya Jack Cloth akan fokus sementara pada penjualan secara daring atau online. Rencana kegiatan Jack Cloth Lebaran di beberapa kota juga tidak dapat direalisasikan dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebagai penanda keseriusan Jack Cloth untuk menutup semua gerainya, mulai 28 Mei sampai 15 Juni 2021, Jack Cloth akan mengobral semua barang yang ada di toko. Diskon besar-besaran hingga 90% untuk semua barang yang ada di toko. Harga barang yang diobral mulai dari harga Rp15.000. Bayangin nggak, gimana nggak penuh itu Jack Cloth di Bekasi sampai dibubarin sama polisi. Itu sebabnya kenapa Jack Cloth juga akan menggelar habis-habisan semua isi gudang sampai produknya terjual habis. Yang ketiga, Matahari. Siapa sih yang nggak kenal dengan Matahari? Dengan mbak-mbak SPG-nya yang selalu perhatian sama kita, ya kan? Pandemi yang tak kunjung usai juga berdampak pada perusahaan retail besar yang ada di Indonesia. Salah satunya PT Matahari Department Store Tbk. Rencananya Matahari Department Store akan menutup 13 gerai di tahun 2021. Sebagian sih, nggak semuanya. Tapi ini adalah gelombang yang kedua. Setelah sebelumnya, Matahari Department Store juga menutup beberapa gerainya. Rencana tersebut sejalan dengan kinerja keuangan Matahari yang lesu. Sepanjang kuartal 1 2021 saja, perusahaan mencatat rugi bersih senilai Rp95 miliar atau lebih besar dibandingkan rugi bersih tahun sebelumnya yang sebesar Rp93 miliar. Rugi bersih ini didapat usai manajemen mencatatkan penjualan kotor yang mencapai Rp2,07 triliun pada kuartal 1 2021. Angka itu lebih rendah 23,6% dari tahun 2020 dan lebih rendah 37,4% dari tahun 2019.
Sementara angka penjualan bersih Matahari mencatatkan sebesar 1,16 triliun rupiah atau 25,0 lebih rendah dari tahun 2020 dan 39,7% di bawah realisasi pada tahun 2019. Nah, atas dasar itulah PT Matahari Department Store Tbk berencana menutup 13 gerai di tahun 2021 dan masih ada 10 gerai lainnya yang dalam pengawasan untuk kemungkinan juga dapat ditutup. Yang keempat, Sentro. Pada awal pandemi, semua sektor perindustrian mengalami dampak kemerosotan daya beli yang sangat rendah. Tak sedikit gerai yang mengalami penurunan konsumen. Salah satunya Sentro. PT Tozi Sentosa ini menutup gerai di Bintaro dan Plaza Ambarukmo. Selain menutup operasional, Sentro juga menghadapi kasus hukum di persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 17 Mei 2021 bahkan sudah dinyatakan pailit karena penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ditolak oleh para pemasoknya. Putusan pailit itu dihasilkan setelah adanya hasil voting dari para kreditor dan rekomendasi dari hakim pengawas. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nur Cahyo mengatakan bahwa berdasarkan rapat kreditor dan adanya voting dari para kreditornya, proposal rencana perdamaian yang dilakukan oleh debitur PT Lozi atau Sentro sebagian besar ditolak oleh para kreditornya, sehingga Sentro pailit. Selamat tinggal Sentro. Yang kelima, Kinokuniya. Kali ini kabar penutupan gerai berasal dari dunia perbukuan nih. Toko buku Kinokuniya di Plaza Senayan sudah tutup permanen pada 1 April 2021 lalu. Sebelumnya gerai Kinokuniya di Pondok Indah Mall 2 juga sudah ditutup sejak 2018. Dengan begitu, gerai Kinokuniya hanya tinggal satu, lebih tepatnya berada di Mall Grand Indonesia. Hal ini juga dikarenakan manajemennya yang tidak memiliki arus kas yang kuat, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selama PSBB, mobilitas masyarakat jadi sangat terbatas. Jangankan untuk keluar ke mall untuk beli buku, keluar rumah untuk mencari makan saja sulit pas PSBB, ya kan? Namun, kini mereka fokus melakukan penjualan buku secara daring atau online melalui situs resminya kinokuniya.co.id maupun melalui platform marketplace lainnya. Yang keenam, Ramayana. Selain Matahari, ada pesaingnya nih. Ramayana juga mengalami hal yang serupa. Pandemi yang tak kunjung usai seakan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi industri retail di Indonesia bahkan dunia. Ramayana salah satu retail yang mengalami dampak langsung dari pandemi ini. Buruknya daya beli masyarakat berdampak pada penutupan sementara 94 gerai pada akhir Maret 2020. Bayangin, 94 gerai yang ada di seluruh penjuru Indonesia ditutup pada akhir Maret 2020. Namun, sampai dengan akhir bulan Juni 2021, perseroan telah mengoperasikan kembali 103 gerai dari total 118 gerainya. 13 gerai yang masih belum dibuka kembali dikarenakan rendahnya penjualan di gerai tersebut, dengan rincian 8 gerai milik sister company dan 5 gerai milik developer. Kira-kira ada yang punya kenangan nggak dengan beberapa toko yang tutup karena pandemi ini? Kalau ada, minta komentarnya ya.